Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang audit hubungan industrial. Saya sendiri, Dina Ismi Fauziah, dan teman-teman saya yang beranggotakan Nahdiat Atika Maryam, Viola Agung Hasanah, Rianto Fernanda, dan Nuripah. Langsung saja, apa itu hubungan industrial? Pengertian secara umum. Dalam pengertian secara umum dikatakan, hubungan industrial adalah hubungan kerja antara pemilik, manajemen, karyawan, dan pemerintah yang diikat dalam suatu perjanjian kerja suatu waktu dan wilayah. Adapun pengertian menurut Undang-Undang Dasar 1945, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, atau buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa hubungan industrial itu berkaitan dengan hak, kewajiban, dan peraturan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, hubungan industrial itu memiliki fungsi bersifat langsung dan tidak langsung yang dilakukan melalui yang pertama itu fungsi kebijakan, dan yang kedua fungsi pembinaan, yang ketiga fungsi pelayanan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nuripah. Selanjutnya adalah beberapa definisi tentang hubungan industrial yang masing-masing mewakili 3 aliran pemikiran di atas. Yang pertama itu dari Glosarium Ketenagakerjaan tahun 2005 yang berbunyi hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dari Cascio tahun 1992. Employer Relation mencakup semua praktik yang mengimplementasikan filosofi dan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan pekerja. Definisi ini masuk ke aliran model hubungan bipartit karena hanya melibatkan pekerja dan majikan dalam proses produksi. Yang ketiga dari Werther and Davis tahun 1996. Hubungan industrial merupakan kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia yang efektif, memberikan posisi yang paling baik bagi organisasi untuk menjawab tantangan yang muncul dari pekerja yang produktif, serikat pekerja, dan keterlibatan pemerintah. Yang keempat adalah Payaman Simanjuntak tahun 2006 yang berbunyi hubungan industrial menunjukkan pola hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah serta semua unsur terkait dengan organisasi perusahaan serta semua unsur terkait dengan organisasi perusahaan. Dalam arti sempit adalah hubungan antara manajemen dan pekerja atau manajemen employees relationship. Yang kelima adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya, tujuan hubungan industrial yang baik. 1. Memenuhi hak karyawan atau buruh. 2. Membuat suasana yang nyaman dan aman di lingkungan kerja. 3. Menghindari praktik-praktik kecurangan. 4. Perusahaan lebih kompetitif. 5. Karyawan lebih sejahtera. 6. Efisiensi biaya. Nah, di sini ada manfaat hubungan industrial adalah sebagai berikut. 1. Mengamankan aset perusahaan. 2. Mengembangkan modal. 3. Meningkatkan penghasilan perusahaan. 4. Meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. 5. Pemerintah. Tercapainya hubungan industrial yang harmonis di setiap perusahaan. Nah, apa sih itu serikat pekerja? Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh karyawan dan merupakan wakil karyawan guna membantu menyelesaikan permasalahan antara karyawan dengan pengusaha atau pemilik. Menurut undang-undang, pengertian serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyelesaian perselisihan dalam perburuhan. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Artinya, menurut pengertian tersebut, perselisihan yang terjadi dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, karena perselisihan mengenai hak. Yang kedua, karena perselisihan kepentingan. Yang ketiga, karena perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, karena perselisihan antar serikat atau pekerja atau serikat buruh. Kemudian ada bentuk penyelesaian perselisihan seperti yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu ada perundingan bipartit, ada media hubungan industrial, mediator hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial, konsiliator hubungan industrial, arbitrase hubungan industrial, dan yang terakhir ada pengadilan hubungan industrial. Dan untuk materi selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam menata hubungan industrial yang baik. Ada dua hambatan, yaitu hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan internal, yaitu hambatan yang berasal dari dalam serikat pekerja. Hambatan ini berasal dari faktor sumber daya manusia yang berupa pendidikan pekerja yang rendah, pekerja tidak siap untuk masuk ke dalam media penggerak serikat pekerja, dan lemahnya visi pemimpin pekerja. Dan yang kedua yaitu ada hambatan eksternal, yaitu hambatan berasal dari luar serikat pekerja yang berupa hambatan dari perusahaan yang berupa perilaku pemilik modal yang kurang menerima kehadiran serikat pekerja, dan hambatan dari pemerintah yang berupa penempatan kebijakan yang cenderung menempatkan pekerja pada posisi yang lemah. Terima kasih dalam menonton video presentasi audit hubungan industrial. Semoga bermanfaat, dan bila ada saran dan kritik bisa isi di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.